Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'du, alhamdulillah, bapak, ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini, tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, di hari Sabtu atau 9 Mei 2026. Kita ingin mengkaji ilmu dari cabang-cabang ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi. Dan sekali lagi, Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat sebagaimana diwasiatkan oleh Muhammad ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dia masuk dalam konteks ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah yang ketiga. Dan juga ilmu yang thabit dengan sanad yang sahih masuk daftar Tibbun Nabawi. Dan di sana ada para ulama, bahkan tidak sedikit, banyak sekali dari para ulama yang menuliskan ilmu pengobatan. Bukan hanya mereka sibuk untuk menuliskan ilmu tentang ilmu agama, dari tafsirnya, fikihnya, tauhidnya, usul fikihnya, ya, dan juga ternyata mereka juga menulis cabang dari cabang-cabang ilmu yang lain. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berwasiat, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami ambal min ilmi tibb. Aku tidak mengetahui ilmu yang lebih penting setelah ilmu halal dan haram kecuali ilmu pengobatan. Kecuali ilmu pengobatan. Illa anna ahlul kitab ghalabuna alaih. Tapi sangat disayangkan, ahlul kitab sudah mengalahkan kita di bidang ilmu pengobatan. Ini wasiat Imam Syafi'i. Juga di antaranya Imam Syafi'i juga berwasiat, wa huwa thuluthul ilm, bahwasanya ilmu pengobatan ini adalah sepertiga dari ilmu. Dan sangat disayangkan mereka wakalu ilal Yahudi wan Nasara, menyerahkan ilmu ini kepada ahlul kitab. Dan ini sebagai bahan tadabbur, ya, bahwasanya para ulama mereka juga punya himmah, punya semangat untuk bisa membukukan, untuk bisa menuliskan buku-buku yang bermanfaat untuk kaum muslimin, yaitu buku pengobatan. Ada yang kadang mengambil dari Al-Quran, ada yang terang-terangan bicara tentang urusan makanan dan terkait urusan kesehatan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka manusia hendaknya melihat makanan yang dia makan. Ini sebenarnya tadabbur, karena banyak sekali orang sakit disebabkan karena makanan. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Bahkan disebutkan sebagian ulama ahli tafsir dan As-Suyuti, dalam surat ini, ayat ini, ada kaedah penting yang para ahli pengobat terfokus pada ayat ini, ya, yaitu apa? Untuk tidak boleh
banyak makan berlebihan atau minum berlebihan. Karena Allah tidak menyukai yang demikian. Karena dia sudah menjerumuskan diri dia pada penyakit, bahkan menjerumuskan diri pada lemahnya fisik, menjerumuskan diri pada kerasnya hati. Dan disebutkan Ibnu Qayyim akan menyebabkan tubuh ini lemah untuk mendatangi ketaatannya dan gampang untuk mendatangi maksiat. Ini efek dari makan minum berlebihan. Farahman wa rahmukumullah jami'an. Tema kita pada pagi hari ini dengan tajuk yaitu yang menjaga energi Anda. Ada beberapa hal yang perlu kita tadabburi untuk menjaga energi kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tin ayat 34, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sesempurna ciptaan. Ai fi ahsani surah wa ahsanil qamah. Dengan anatomi yang sempurna, fisiologi juga sempurna. Laki-laki sempurna dari sisi laki-laki, perempuan sempurna dari sisi perempuan. Allah juga berfirman, "Sunallahilladzi atqana kulla syai'." Allah kalau menciptakan sesuatu betul-betul kokoh, enggak main-main, enggak tanggung-tanggung. Allah menciptakan tubuh kita dengan kondisi fisik masing-masing. Ada di antaranya kalau kita lihat terkait dengan hati dan iman, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya yaitu ala tauhid, di atas tauhid. Fitrahnya alal Islam, di atas Islam. Semua anak yang dilahirkan di muka bumi ini, hatta yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, sampai bapak ibunya menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan disebutkan ahli tafsir, setan bertengger menunggu anak itu sampai menyesatkan anak tersebut. Ini makarnya setan. Bukan hanya makarnya setan setelah itu, bahkan makarnya setan ketika suami istri hendak hubungan suami istri, mereka juga punya makar. Disebutkan sebagian masyayikh, kalau laki-laki tidak membaca zikir untuk berhubungan badan dengan istrinya, maka setan ikut hubungan badan dengan istrinya, ikut-ikutan. Makanya baca doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Begitu pula sebagaimana Anda makan gak baca bismillah, setan ikut makan bersama Anda. Makanya juga baca bismillah. Ya, ketika Anda baca bismillah, Anda meyakini dengan bismillah, huruf ba di sini lil isti'anah, menunjukkan kita sedang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan urusan kita sebelum makan dan ketika makan dan setelah makan. Dengan bismillah ada makna apa? Tabarruk. Kita mengharapkan keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'lamul a'lam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, setan gak ikut makan bersama kita, dilarang ikut makan bersama kita ketika kita zikir. Manusia kalau mengedepankan ilmu dunia, melupakan ilmu yang dibawa Nabi SAW yang dari wahyu, kalau Allah, kalau Rasulullah. Sebagian manusia menganggap ibadah ini sebagai ilmu yang waham, ilmu yang halu. Ah gitu aja masa setan ikut makan, ini halu, ini. Padahal Nabi sudah menjelaskan, setan ikut makan
Pernah ada sahabat yang makan sisa 1 suap atau 2 suap. Kemudian Rasulullah berkata, hal sammait, kau sudah baca bismillah apa belum? Kemudian kata sahabat ini, lamma ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, qul bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum, tertawa. Beberapa saat kemudian, dan sahabat ini berkata, ma adhakak ya Rasulullah, apa yang bikin kau tersenyum tertawa ya Rasulullah? Sesungguhnya setan memuntahkan isi perutnya ketika kamu baca bismillah. Masya Allah. Ini mau dibilang teori halu. Ini bukan teori halu. Kaitannya iman apa tidak iman? Apa yang disampaikan Nabi? Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memerintah kita, Allah memerintah kita, Nabi SAW memerintah kita. Itulah iman. Dan ketika di padang mahsyar yang kita idam-idamkan adalah ketika kita berjumpa dengan Nabi SAW yang akan memberikan kita syafaat. Ketika masuk ahlul jannah, masuk jannah, bahkan ditanya oleh Allah, ditawarkan dengan sesuatu yang nikmat. Ahlul jannah mengatakan, ya Rabb, ini sudah nikmat masuk jannah. Allah menawarkan untuk mendapat nikmat lagi, yaitu apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka orang berbuat baik akan disiapkan surga wa ziyadah. Ziyadah yaitu, kata Ibnu Abbas, melihat wajah Allah. Ini puncak kenikmatan. Ketika kita sudah melihat wajah yang membuat syariat ini, wajah Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu sudah nikmat di atas nikmat. Farahmanakumullah jamaah, setan ikut makan ketika kita lupa zikir. Poin pertama, kita bahas di sini faktor dari luar yang kita tadabburi, apa yang menjaga energi Anda, apa yang menghilangkan energi Anda. Faktor dari luar diantaranya serangan setan ketika Anda makan. Anda lupa baca bismillah, setan ikut makan. Jadi makanan itu tidak memberikan keberkahan. Makanya bismillah, Anda mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah ini. Anda minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa banyak di negeri kita, dari pedagang kaki lima sampai restoran besar yang lemah iman dan tawakalnya, jualan harus pakai penglaris. Kecuali yang Allah berikan taufik untuk menegakkan tauhid, bahwasanya semua itu adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kesyirikan. Nah, wah mereka pakai penglaris. Kemudian Anda makan. Kita nggak mengira ternyata yang kita sering lupa baca bismillah, efek penglaris bisa menyebabkan penyakit pada diri kita. Permisi, ada yang setan meludahinya, ada yang setan buang pipis di atasnya. Nah, wah kita nggak tahu karena kita nggak bisa ngelihat. Dan itu tumbal-tumbalnya mereka. Ini yang sudah pakai bantuan jin. Ada yang nggak pakai bantuan jin, tapi menjadikan sebab yang bukan merupakan hakikat sebab. Ketika Anda menjadi penjual atau pembeli pertama, si penjual katakan menjual minuman, es misalkan, dia menerima uang Anda, kemudian dipukul-pukulkan dijualannya, penglaris. Ini dipikir perkara biasa. Kalau dia meyakini dengan tindakan dia itu untuk menambah rezeki, maka ini sudah kesyirikan. Nah, makanya dikatakan dalam kaidah, man ja'ala sababan mimma huwa laysa bisabab syar'i wala kauni fahuwa syirik. Barang siapa menjadikan sebab yang itu enggak ada sebab syar'inya, enggak ada sebab kauninya, enggak ada, ini berarti termasuk syirik. Minimalnya syirik kecil. Nah, akan berubah menjadi syirik besar melalui apa? Keyakinan dia. Farahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Nih baca bismillah. Bahkan sebagian meneliti, sebagian profesor meneliti,
Beda lambungnya orang yang baca bismillah dengan orang yang makan gak pakai baca bismillah. Orang yang makan baca bismillah, bakteri semacam Haemophilus pylorus hampir gak didapati. Nah, wah ini profesor yang meneliti tentunya apa? Melalui tadabbur dan iman dia mendengar hadis ini, dia langsung meneliti, pasti ada sesuatu yang lain di sini. Allah kalau memerintah, Nabi SAW kalau memerintah pasti ada hikmah. Kalau Allah melarang, Nabi melarang, pasti ada malapetaka. Dan ini rahimahullah diawali untuk kita sehat, faktor dari luar, biar makanan tidak menimbulkan penyakit dan lemahnya badan kita. Jangan lupa baca bismillah. Ketika lupa di tengah proses makan dia, jangan lupa baca bismillah ketika lupa. Bismillah awalahu wa akhirahu. Ketika selepas makan, jangan lupa baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku makanan ini, rizki ini bukan dari daya dan upaya dariku, tapi apa? Semua itu dari Allah. Coba bayangin. Nah, di sini ada apa? Dalam doa ini ada bimbingan tauhid. Ya, ada bimbingan tauhid. Selepas makan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, selepas makan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu harusnya. Bukan selepas makan terus bermaksiat. Lihat surat Thaha ayat 81. Di antaranya menganjurkan habis makan terus beramal saleh. Selepas Allah Subhanahu wa taala memerintah para rasul untuk makan dari thayyib-thayyib, kemudian apa kata Allah? Wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim. Beramalah kalian beramal saleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Coba. Jadi selepas makan beramal soleh, dan selepas makan baca doa setelah makan, menunjukkan kita mengamalkan apa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai para manusia, orang yang beriman, makanlah kalian yang dari yang thayyib-thayyib apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian bersyukurlah kalian hanya kepada Allah semata. Jikalau kalian termasuk orang yang hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah. Coba bayangkan, selepas makan dianjurin kita bersyukur jikalau kita termasuk orang yang bertauhid, hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita termasuk orang yang gak beribadah hanya kepada Allah, silahkan setelah makan gak usah bersyukur. Nah, dan anjurannya apa? Bersyukur. Dan syukur itu ada rukunnya. Rukun yang pertama atsana bil lisan, puji dengan lisan. Setelah makan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah. Alif lam di sini menunjukkan alif lam al mutlak. Mutlak hanya untuk Allah. Enggak boleh saya bilang alhamdulillah fulan, enggak boleh. Karena alif lam di sini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamadtu li fulan enggak apa-apa, aku memuji si fulan. Tapi kalau alhamdu, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan makanan ini, rezeki ini bukan dari daya dan upaya dariku. Kita ada di antara kita kerja dari pagi, pulang sore, pulang malam. Apakah mentang-mentang kita kerja seharian penuh, kita kerja dipikir bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, kita makan gara-gara pekerjaan kita? Bukan. Bukan dari daya upaya dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini hakikatnya yang menambah kekuatan Anda, keberkahan. Coba kalau Anda belajar ilmu kedokteran dunia, ini gak akan disentuh. Paling Anda bakal dibahas kalori yang Anda butuhkan sekian,
proteinnya boleh sekian. Nanti Anda harus ada porsi olahraga membakar kalori sekian. Kalau Anda minum kopi ada gulanya, nanti Anda harus mengganti untuk membakar kalori dalam kopi ada gulanya, harus push up 300 kali. Nah, itu anjurannya. Kita pernah ikut nge-gym, habis minum kopi ada gulanya, Ustadz nanti push up 300 kali ya katanya, untuk membakar kalorinya. Nah, tapi yang penting ini disentuh ini. Urusan apa? Urusan iman. Nah, fa ini rahimakumullah, zaman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bikin kita kuat, keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, thana bilisan. Kedua apa? Al-inqiyad bil jawarih. Rukun syukur yang kedua, wujudkan syukur Anda dengan Anda mendatangi semua ketaatan. Selepas makan, ya mata jangan bermaksiat. Mata jelalatan, melihat yang haram. Mata digunakan untuk melempar ain. Ya, mata digunakan untuk tidak membaca Al-Qur'an. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Enggak digunakan untuk melihat agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, telinga habis makan, ya jangan dengerin musik terus. Ya, dengerin ghibah, namimah. Juga dengerin kata-kata yang enggak bermanfaat. Ketika untuk dengerin nasihat gelisah, dinasehatin marah, jadi insan yang narsis. Mau ikut kajian melangkahkan kakinya berat. Nah, untuk denger Al-Quran gak kuat lama-lama, denger musik lama. Nah, ketika orang ada masalah kadang larinya ke musik, salah. Gak akan tenang. Yang bikin tenang itu baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan dengan zikir kepada Allah hati bakal tenang. Kalau hati gak tenang, kalori Anda bakal hilang. Stres, panik, marah, ya khawatir, ya was-was. Itu bikin kalori habis, tenaga habis. Hati tenang, energi juga terjaga. Wah, sebagian ulama menyebutkan lantunan musik dan alat musik itu adalah adzannya untuk memanggil setan. Makanya kalau ada suara adzan di masjid, setan lari. Kalau ada suara musik, setan datang. Nah, sampai disebutkan Nabi SAW ketika ada adzan berkumandang, apa yang terjadi pada setan? Setan lari terbirit-birit, permisi sampai kentut keras biar gak dengar suara adzan. Larinya kemana? Tempat-tempat yang jorok. Ini masih manusia masih gak percaya disampaikan seperti ini, masih bilangnya ini orang-orang keras ini. Dalil yang disebutkan isinya ancaman semua. Rahimahumullah jami'an. Bukan orang keras, tapi hati kalian yang sedang sakit, berat untuk menerima al-haq. Masih ada mental blocker, di blok itu, dikunci hatinya. Ya, fi qulubihim waqra. Ya, digembok, nunggu dibuka dulu. Ya, fa in rahimahumullah jami'an. Maka apa? Setelah datangi nikmat Allah dari makanan, kemudian bersyukur. Dan setelah makan, amal soleh. Setelah athana bilisan, rukun syukur pertama, rukun syukur kedua, amal soleh. Rukun syukur yang ketiga, al-i'tiqad bil jinan. Ya, yaitu meyakini, al-i'tiraf bil qalb, meyakini dengan hati ini semua dari Allah. Makanya doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia mengakui ini semua dari Allah, bukan dari usaha saya, bukan dari kepintaran kecerdasan saya, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Haman merasa kekayaannya yang dia miliki itu dari kepintarannya. Fa inna rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Maka yang membuat energi kita habis diantaranya kita mulai meninggalkan adab. Kalau faktor dari luar, adab makan, akan lemah tenaga kita. Tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim, selepas makan jangan langsung minum. Ya, ini juga akan membuat tenaga Anda lemah. Pencernaan juga lemah.
Ya, kalau Anda membiasakan diri habis makan langsung minum, efeknya apa? Anda bakal merasakan nyeri perut Anda. Di antara keluhannya, aduh perutku begah. Harusnya baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Doanya dirubah, aduh perutku begah. Habis makan ngeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei para manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini halal dan thayyib, jangan ikuti langkah setan. Langkah setan apa? Kufur nikmat. Habis makan ngeluh, aduh perutku begah. Padahal makan. Coba kirim orang semua model-model kayak gini, kirim ke Palestina, kirim ke Suriah, kirim ke Ethiopia. Berasa mahal itu makanan. Satu roti bisa rebutan. Sampai ya ada yang beli roti demi mendapatkan roti dia harus jual rumah. Anda belum dapat masanya seperti ini. Betapa nikmatnya makanan. Anda bakal tahu nikmat makanan kalau Anda pernah merasakan susahnya dapat makanan. Anda bakal tahu air itu panas kalau ada air dingin. Ya, Anda bakal tahu rasanya sehat kalau pernah dikasih penyakit. Anda bakal tahu rasanya suka kalau pernah dikasih duka. Nah, fa inna rahmanakumullah jami'an, ya, termasuk jebakan setan berkeluh kesah setelah makan. Berkeluh kesah setelah makan, dibikin lupa baca bismillah, dibikin lupa doa setelah makan, dibikin apa? Nafsu makan meledak-ledak. Di antara standar kami untuk melihat gangguan setan, ya, setan sedang merasuki diri dia. Kenapa? Karena kadang ada data medis, data non medis, kadang perlu. Jangan ilmu melulu sini, tapi ada faktor ini nggak disentuh. Akhirnya apa? Belum bisa terobati ini orang sakit. Karena Nabi sudah bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza usiba dawa'u da'i bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Ini ada penyakit dohirnya medis, ternyata ada non medis yang menguasai diri dia. Dikasih obat kimia terus, kasih herbal terus, dikasih terapi akupunktur terus, tapi yang non medis nggak disentuh. Seperti kalau Anda lihat, Anda ada yang ngeluh kepala berat, mata kabur, kemudian kebas-kebas kesemutan, bangun tidur rasanya berat kakinya, ya, kemudian disuruh dokter periksa ya kolesterol, asam urat. Kan ini data medis. Ada kasus non medis yang perlu kita jadikan data juga. Kita lihat di antaranya bahkan makan meledak-ledak. Di antara tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya para pemboros saudaranya setan. Termasuk boros urusan makanan juga terjadi. Makan makanan yang enggak dibutuhkan tubuh termasuk pemboros. Kadang ada orang ada di antara kita setiap pagi minum vitamin. Padahal tubuhnya sudah sehat. Enggak butuh suplemen, minum vitamin. Kenapa? Was-was sudah menyerang dia. Siapa yang menyerang dengan was-was? Setan. Makanya kenapa banyak penyakit disembuhkan dengan izin Allah dengan menggunakan Al-Quran? Karena setan berkeliaran di tubuh manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam yajri dam. Ya, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan lari di tubuh manusia melalui peredaran darah. Penyakit lewat darah, virus lewat darah, bakteri lewat darah, gas uap racun lewat darah, setan juga lewat darah. Semakin banyak makan hati semakin keras, semakin banyak makan semakin didorong tubuh ini untuk berbuat maksiat, untuk berat mendatangi ketaatan Allah. Wa kam minal ma'asi yajlibu asyaba wa fudulul ta'am, kata Ibnu Qayyim. Berapa banyak perbuatan maksiat didatangkan gara-gara kebanyakan makan dan makan berlebihan. Coba. Makanya ruqyah sangat bermanfaat. Mau penyakit medis apa non medis, akut maupun kronik, ringan ataupun berat, pakai Al-Quran. Kalau Anda buat piramida ilmu pengobatan, katakan paling bawah ada pengobatan Jawa, pengobatan Mataram, Yunani kuno, ya, Tiongkok,
pengobatan India katakan, yang paling puncak itu justru pengobatan Islam yang kita menganut agama Islam. Lah umat Islam selalu melongok melihat jauh ke depan kemana? Kalau sakit, kena virus kayak COVID kemarin, beli di mana? Impor obat dari luar negeri. Kalau sakit, diri dia harus berobat ke luar negeri baru sembuh. Dia pikir sakit itu harus berobat jauh. Sakit itu harus beli obat mahal. Sakit itu harus membutuhkan waktu untuk sembuh. Bukan itu. Nabi sudah bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah cocok dalam waktu singkat sembuh dengan izin Allah. Kalau sudah cocok. Nah, dan ini ada data-data, kadang di antara kita jadikan data di antara nafsu makan meledak-ledak. Nah, berapa kali dengan melalui terapi ruqyah, dengan mendatangi perkara ibadah-ibadah baca Al-Quran, nafsu makan bisa berkurang. Selama ini kita fokus herbal cancel lapar. Misalkan herbal biar lapar itu berhenti gimana? Nah, minum herbal tapi apa? Bisikan setan terus. Dan itu tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setelah makan minum jangan ikuti langkah setan. Termasuk langkah setan, Anda dibisiki untuk mengkonsumsi menu pantangan penyakit Anda. Ada orang darah tinggi, kenapa dia kok bisikan kuat untuk mengkonsumsi pantangannya? Dia ngerasa setan sudah nyerang. Makanya Al-Quran itu sangat mujarrab. Ya, nah Al-Quran sangat mujarrab. Kalau kita lihat puncak piramida pengobatan tadi pada Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Ya, seandainya Al-Qur'an kami turunkan ke gunung. Gunung yang paling dekat sini yang paling gede apa? Gunung apa? Gunung Salak katakan. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, gunung ini bakal tunduk. Gunung ini bakal hancur, terbelah. Itu permisalan bagi mereka yang mau berpikir. Ya, makanya ayo berpikir. Kata Ibnu Qayyim, coba pikirkan. Ayat ini kita pakai pengobatan, tadabbur ilmu pengobatan. Kata Ibnu Qayyim apa? Ini gunung batu aja bisa hancur. Lalu penyakit apa yang gak bisa hancur melalui Al-Quran? Bukankah kanker lebih lembek daripada gunung batu? Bukankah orang yang narsis dan watak keras kepala bakal hancur, ya, gak sekeras gunung melalui Al-Quran? Bukankah anak autis hiperaktif bakal bisa dia bakal gelombangnya di otaknya bakal bisa normal dengan Al-Quran? Ini rahmatullah. Oleh karena itu setan ini punya makar nih. Ya, bagaimana dengan makanan? Anda lihat, Anda bisa sakit, pantangan diterjang, dibisikin untuk mengkonsumsi pantangan, jadi dibisikin untuk mengkonsumsi makanan terlalu banyak. Jadi poin pertama, Anda perhatikan, kapan Anda ingin dapat energi yang kuat, datangi semua perintah Allah, jalankan semua sunnahnya. Faktor dari luar, makanan, jangan lupa adab makan, termasuk adab makan sambil duduk, biar pencernaan Anda gak lemah. Ya, kenapa demikian disebutkan Ibnu Qayyim? Kalau kata kita makan minum sambil berdiri, itu usus lebih tegang, lebih agak lurus daripada ketika duduk. Dan pernah Anas bin Malik ditanya, bagaimana makannya Nabi SAW? Disebutkan, ya, maka Nabi SAW ya'kulu fi sihafin murtafi'ah. Nabi SAW gak pernah makan di atas tempat tinggi atau meja makan. Tapi makan Nabi juga justru di bawah. Anda boleh makan sambil duduk di meja makan, boleh. Tapi yang paling perfect di bawah. Ya, Anda lihat di negeri Arab, dari dulu sampai sekarang, dari orang miskin orang kayanya makannya di bawah, di atas sufroh. Ya, di atas sufroh yang dianjurkan duduknya apa? Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri
seperti duduk dan telapak kakinya diinjek sama atau ditindih permisi oleh bokongnya. Ya, yang kanan di atas sambil makan. Apa tujuannya? Kata Ibnu Qayyim, ini seperti duduknya para budak. Untuk merendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat makan. Kedua, lambung kita biar keteken, biar gak banyak makan. Adapun posisi yang berikutnya, Anda seperti duduk di antara dua sujud, tapi kakinya ditidurin, telapak kakinya, dan telapak kaki bawah ini ditindis permisi oleh bokong. Nah, maka pada saat itu apa? Anda gak betah lama untuk duduk. Coba kita lihat ya, kita lihat di kamera nih, contoh. Praktekin. Nah, makannya ini ya, sambil makan. Ini ketekan. Ya. Jadi makan gak akan lama-lama, gak akan banyak-banyak. Terus yang kedua, demikian, ini paling cocok untuk ibu-ibu. Ini yang kedua paling cocok untuk ibu-ibu. Nah, kalau dari belakang, kalau dari belakang, kelihatan kameranya. Nah, ini kalau dari belakang nih, sambil makan piring di depan, di bawah. Kalau yang kedua tadi posisi ini. Kalau dari depan, nah, sambil makan nih. Kalau yang kedua, nah, ini seringnya. Kalau Ibnu Qayyim justru tidak merekomendasi mutarabbian, sambil sila sambil gini, tidak direkomendasi. Jadi makannya banyak, tapi numpuk banyak. Nah, ini diantaranya ya. Kemudian dengan demikian apa? Makanan jadi turunnya hikmahnya apa? Turunnya pelan-pelan. Terus nggak makan terlalu banyak. Nggak makan terlalu banyak. Tapi kalau Anda sambil berdiri, kalau minum air itu turunnya dalam waktu cepat. Fi sur'atin hadatin. Dan ini nggak direkomendasi. Maunya diturunin pelan-pelan dari mulut ke lambung ke usus, pelan turunnya. Makanan juga demikian. Makanya walaupun kalau yang berikutnya walaupun bukan dari sunnah Nabi, tapi wasiat para ulama, ketika makan turun jangan langsung minum. Kenapa? Kasih kesempatan makanan hancur. Karena ketika makanan turun keluarlah 5 enzim. Enzim dari HCl, pepsin, gastrin. Ini menghancurkan makanan. Jadi para ulama juga mentadaburi anatomi fisiologi. Kalau makanan mau dihancurkan, ya jangan langsung minum. Biarin dia hancur. Kasih jeda waktu. Sampai jadi, kata Ibnu Qayyim, jadilah al-kimusat. Al-kimusat, kalau bahasa dokter sekarang, cairan cim. Cairan yang seperti bubur atau susu setelah makanan dihancurkan oleh enzim-enzim tadi. Kalau makannya makan buah, diperkirakan 15 menit sudah hancur. 10-15 menit sudah hancur. Tapi kalau makannya Anda, nih ada yang sarapan tadi nggak, lonsai, buriam, terus nasi kuning sama ayam, ya. Ini sarapannya ini mantap lah pokoknya, mantap di perut. Subhanallah, ketika makan seperti ini, dia dicerna itu butuh waktu. Waktunya untuk mencerna bisa sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Jadi jangan langsung minum. Kalau mau minum nanti dulu, karena berat dicerna. Ya, biar apa? Biar makanan hancur jadi apa? Al-kimusat, cairan cim yang seperti bubur dan susu. Kalau sudah jadi seperti bubur dan susu, Anda minum air, saat itu cairan sudah hancur, makanan hancur seperti cairan bubur dan susu, masuk ke mulut lambung, pintu lambung, katup lambung, famul me'da, sphincter pylori, masuk sudah dalam keadaan nyaman, didorong. Tapi kalau makanannya, tadi ada yang makan ayam sama nasi kuning, ini ayam nggak dikunyah bener-bener lagi, masih ada 2/3 daging masih utuh, ya, masih tambah kerupuk, ya, masih ditambah begedel, ya,
masih nasinya nasi goreng agak keras lagi. Nah, ini nggak hancur. Anda minum, kebayang nggak? Makanan belum hancur masuk pintu ini. Coba, ulama ini loh ya. Padahal ulama ini padahal fokus ilmu agama, ternyata mereka juga fokus ilmu ini juga. Kenapa? Kalau Anda sudah sakit, Anda ibadah nggak nyaman. Dan ulama ingin apa? Buku ini bisa diambil faedahnya untuk umat Islam. Anda biar sehat butuh perantara fisik kuat. Kalau ada yang bilang dalam tubuh yang sehat ada hati yang sehat, kebalik, hati sehat dulu baru tubuh sehat. Karena Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kullu, wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kullu, ala wahya al-qalb. Di dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau daging ini baik, semuanya baik. Kalau dia rusak, semuanya rusak. Gumpalan daging itu adalah jantung. Nah, fa subhanallah. Makanya yang penting pertama iman. Iman dibantu dengan fisik. Makanya Nabi bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Muslim, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicinta, lebih baik di sisi Allah dari mukmin yang lemah. Asalnya kuat apa? Iman. Tapi disebutkan Syekh Shalih Fauzan, kuat iman didukung kuat fisik. Anda perhatikan, kalau Anda habis makan minum, kemudian makanan sudah hancur, didorong jadi nyaman. Tapi kalau makanan tadi belum hancur, Anda kasih minum, akhirnya makanan berjubel nggak di mulut lambung? Bakal berjubel. Kalau berjubel di sini numpuk, lama-lama mulut lambung bakal lemah dan rusak. Kata Ibnu Qayyim, bakal terjadi masalah namanya al-qulanj. Al-qulanj. Al-qulanj apa? Kalau bahasa kerennya sekarang kolik abdomen, nyeri perut yang hebat. Minimalnya Anda sering ngeluh, aduh perutku begah. Nah, saat itu bakal mulai. Ketika makanan belum dihancurin, belum di metabolisme benar-benar di sini, lama-lama ada di antaranya dokter dari barat meneliti, efeknya apa? Kolesterol jadi naik. Karena belum dihancurin benar-benar di lambung. Akhirnya juga liver jadi lemah, kecapean, memetabolisme, gigi ngucah nggak, ngunyahnya gigi nggak bener-bener, ya setengah hancur ditelan, lambungnya capek, langsung minum, udah ke bawah semakin capek semua, liver capek, usus capek. Nah, rahimahullah, indahnya Islam coba. Ulama Islam juga nggak ketinggalan zaman membahas hal ini. Berikutnya, kalau Anda langsung minum, pencernaan jadi lemah. Itu yang bikin Anda lemes. Habis makan kok ngantuk, habis makan kok lemes. Apalagi habis makan minum es, makanannya bakso, minumnya es teh. Dibilang jangan minum dulu bu, pak, kan ini panas dingin, bakso panas, teh dingin. Nah, ini rahmatullah jami'an. Nah, ini yang bikin apa? Anda lemah. Jadi pencernaan lemah. Kalau pencernaan lemah, Anda lemah. Dan juga wasiat mereka para ulama di masa silam, di antara Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Muflih, kalau selepas makan malam jangan langsung tidur. Ya, terutama makan malam. Ya, karena bakal tidur panjang. Beda dengan makan siang kata mereka. Jadi kalau makan malam katanya dia bukan sunnah, cuma anjuran, jalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah, dan itu bukan diartikan olahraga. Hanya untuk menurunkan apa? Sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan diturunkan. Fa ini rahimakumullah jami'an. Dan setelah makan, pembuluh darah itu terfokus di mana? Di pencernaan. Jadi selepas makan nggak dianjurin langsung permisi BAB. Ketika Anda mengeluarkan tenaga permisi untuk BAB, itu fokus peredaran darah yang tadinya ke pencernaan jadinya apa? Dialirkan yang lain. Begitu pula selepas makan jangan langsung olahraga. Makanya wasiat ini dari para ulama sangat masuk akal. Anda kalau mau olahraga di pagi hari, jangan makan berat, makan buah saja. Contohnya apa? Katakan contohnya kurma, ya.
Kalau Anda pagi makan berat, langsung olahraga, pencernaan belum tuntas. Anda bikin olahraga, darah disebarkan ke seluruh tubuh, ke otot-otot, ke jaringan, akhirnya pencernaan belum selesai. Menggantung prosesnya. Ini bikin juga perut buncit. Habis makan langsung minum, bikin perut buncit. Semakin buncit perut menunjukkan energi pencernaan Anda sudah lemah. Nah, kemudian juga demikian, habis makan jangan langsung berikutnya hubungan suami istri, hubungan badan. Nah, jangan langsung hubungan badan. Makanya kalau Anda mau olahraga, konsumsi yang buah-buahan saja. Salah juga kalau mau olahraga nggak makan sama sekali, dibiarkan perut kosong. Salah juga. Kenapa? Karena tubuh akan mengambil kalori dari otot. Akhirnya ototnya bisa lemes. Anda makan tapi yang gampang dicerna. Kalau buah hanya 10 menit, 15 menit, setelah itu olahraga. Tapi kalau Anda makan berat terus olahraga, pencernaan gak tuntas, peredaran darah sudah dialihkan ke yang lainnya. Berikutnya, selepas makan jangan langsung terapi pengobatan. Baik terapi tulang, terapi akupunktur, baik fasdu dan bekam, ataupun donor darah. Biasanya orang yang makan terlalu kenyang di terapi sering shock. Kenapa? Pencernaan terfokus di perut, Mas Yan. Fa ini barakallahu fikum rahimana wa rahmakumullah. Berikutnya kita lihat yang membuat tenaga kita lemah. Faktor dari luar juga termasuk cuaca. Dulu pernah ketika kami di Yaman, ketika di sana cuaca sedang 55 derajat Celcius. Kami tanya kepada Syekh, "Ya Syekh, kenapa badan rasanya lemes banget? Selepas sholat subuh lemes." Ya kayak kasus mobil, kalau radiator panas, hawa panas, radiator panas, mesin untuk jarak jauh, penumpang juga banyak, lewat tanjakan, dia bakal cepat panas. Tubuh kita juga demikian. Mobil itu sebenarnya ngambil atau mereplika dari tubuh kita. Bukan kita mencontoh mobil, mobil yang mencontoh kita. Pesawat yang mencontoh burung. Ya, sistemnya Anda lihat di motor ada lampunya. Ingin mencontoh mata. Di motor ada shocknya, ingin mencontoh kaki kita. Di motor ada kabel, ingin mencontoh saraf kita. Di motor ada tempat bensin dan uli, ada perut. Kalau kita ingin memasukkan makanan kita yang sehat, pilih bensin dan olinya yang top. Kemudian juga demikian, ada knalpot ada juga lubang permisi, lubang dubur. Begitu pula di motor ada juga di antaranya karburator. Karburator itu seperti ginjal kita, seperti jantung kita. Dan ada katupnya juga. Ya, karburator. Kemudian di motor juga ada katakan busi. Busi itu seperti ginjal kita. Nah, busi ini kalau sering dipakai, aus, lama-lama hentakan listriknya bakal berkurang. Sama. Kalau kita sering stres, sering panik, ya, sering sedih berkepanjangan, sering takut, khawatir meluap-luap, lama-lama ginjal kita ini kehabisan tenaganya. Makanya Anda lihat orang yang stres berkepanjangan, sedih berkepanjangan, panik berkepanjangan, was-was berkepanjangan, Anda lihat mereka hafalannya lemah. Karena asupan darah, api dari busi ke karburator hentakannya lemah, api dari ginjal ke jantung lemah, hentakan jantung untuk mensupport darah ke otak lemah, jadinya apa? Hafalannya lemah. Diajak ngobrol ngelek, telinganya berdenging, kepala kelingan, mata kabur, ke paru-paru sering nyesek. Kalau dia sedih, di tiroid sering terjadi hipotiroid. Kalau dia sering marah dan dendam, terjadi hipertiroid, bahkan kanker tiroid. Di wajah mukanya bisa gelap. Kemudian turun ke lambung juga demikian.
Pengaruh juga pada lambung. Pencernaan juga lemah. Tiba-tiba kena fatty liver. Fatty liver bukan karena makanan, gara-gara sedih. Karena sedih apa? Melemahkan pencernaan karena ginjal udah lemah. Anda dapati ada sebagian orang sedih, perutnya buncit. Kenapa? Semua pemanasnya udah lemah. Karena panasnya dibuang oleh sedih. Orang sedih kalau kata dokter, kalori yang hilang seperti mengitari lapangan sepak bola 7 kali atau 9 kali. Padahal gak olahraga. Kalori hilang, gak sehat. Subhanallah, juga diantaranya kalau darah disebarin ke ekstremitas, ke tangan, akhirnya lemah. Gara-gara api tadi mengecil, energi hilang. Tangannya jadi apa? Tremor. Anda lihat ciri-cirinya mereka. Kaki jadi gemetaran, berdiri tegak gak kuat lama. Termasuk permisi, fungsi alat vital juga drop. Gak punya syahwat pasangan suami istri. Bahkan air mani laki, air mani perempuan bisa mati. Mandul gara-gara stres. Ya, rahim wanita juga pengaruh. Kalau dia sedih berkepanjangan, bisa-bisa rahimnya dingin kering. Kalau dia marah, dendam berkepanjangan, rahimnya bisa panas kering. Kalau haid bisa lebih dari 10 hari. Bahkan kami dapati ada wanita haid 25 hari. Sampai HB-nya 2,9. Kami tanya, ibu punya dendam sama suami? Iya, Tat. Rahimnya panas. Al-aks bil-aks dan sebaliknya. Kulitnya ikut kering. BAB pun susah, semuanya badan mengering. Kalau makan sedikit, dia rasanya nggak nyaman, perlu dibantu air. Ini sudah kekeringan melanda diri dia. Cahaya di mata pun juga demikian, mengalami kekeringan. Fa inna rahmanakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat, jadi tadi apa? Di antaranya dari pola makan. Juga kalau faktor dari luar tadi apa? Cuaca yang membuat Anda lemah. Kita tadabburi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika melarikan diri, menjauhkan diri dari kaumnya yang menolak dakwahnya, di atas perahu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diombang-ambing ombak yang besar. Setelah buang-buang perabotan yang di atas perahu, ternyata nahkoda menginginkan harus ada yang dibuang dari manusia juga dicemplungin ke laut. Diundilah semua orang, nama-nama orang di situ diundi. Keluar undian pertama namanya Nabi Yunus. Dan orang-orang di perahu nggak ridho kalau Nabi Yunus yang dilempar karena terkenal dia orang saleh. Kemudian diundi kedua, namanya Nabi Yunus lagi, sampai ketiga. Ini semua tak luput dari kehendak Allah. Akhirnya Nabi Yunus menjeburkan dirinya ke laut. Dan ikan paus dialihkan dengan kehendak Allah untuk mengarah ke Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus ini. Fi dhulumatis thalath, di 3 kegelapan. Gelapnya perutnya ikan paus, gelapnya dalamnya lautan, gelapnya jauh dari matahari. Anda bayangin, kalau Anda posisinya seperti Nabi Yunus, apa yang Anda rasakan ibu-ibu, bapak? Gelap, bingung cari telepon, cari senter, udah gelisah ditelan ikan paus, ya, terus nggak ada jendelanya, nggak ada cahaya, ya. Kalau ibu-ibu yang ditelan paling pertama kali ditelepon suaminya, padahal tadi dibentakin terus. Kalau lagi butuh suaminya ditelepon. Yang bapak cari teman akrabnya ditelepon. Ini Nabi Yunus alaihissalam justru memperbanyak zikir la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dan ini termasuk juga kategori zikir kesedihan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ya. Ini doa kesedihan juga. Jadi akui diri kita zalim dan tingkatkan tauhid kita kepada Allah. Jadi ketika kita sedih, lihat, rata-rata doa kesedihan itu ada unsur tauhidnya, banyak sekali.
Nah, ketika kita sedih, akui kita sedang zalim. Kemudian apa? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Menggantungkan hati kita kepada manusia yang bisa menolong kita, bukan, tapi justru semakin kuat gantungkan hati kita kepada Allah. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus ini di tanah yang tandus, kering. Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus gak sebentar, lama. Nabi Yunus kedinginan, kelaparan, ketakutan, sedih, numpuk suasana hati di situ. Kemudian dimuntahkan di tanah yang tandus. Kemudian Allah berfirman, wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk Nabi Yunus di tanah yang tandus syajaratan min yaqtin, tanaman dari yaktin, yaitu apa? Ad-dubba, al-qara, yaitu labu kuning, wahlu kuning, pumpkin, ya, labu kuning. Para ulama ahli pengobat, mereka meyakini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti ada hikmah, termasuk walau makanan dan hewan. Ya, termasuk contoh Allah bersumpah wattini wazzaitun. Allah gak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung dari makhluknya. Dan termasuk kekhususan Allah adalah bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita gak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Contohnya demi sumpah pocong. Pocong juga makhluk Allah. Demi sumpah gondoruo, demi sumpah jin ifrit. Ini semua kesyirikan. Nggak boleh. Kita hanya boleh sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallah, tallah, billah, wa rabbal ka'bah. Nah, misalkan ini sumpah dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya, kekhususannya. Dan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pasti ada hikmah. Makanya mereka melihat labu kuning. Ketika dibahas dalam Al-Qur'an, ditumbuhkan untuk Nabi Yunus, pasti ada hikmah. Bukan hanya itu, ternyata Nabi SAW sangat suka dengan labu kuning. Dan Nabi tidak menyisakan labu kuning yang ada di hadapannya. Sampai Anas bin Malik, saking melihat Nabi suka, jatahnya Anas bin Malik diberikan kepada Nabi SAW. Dan sampai kata Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, setelah aku melihat Nabi suka dengan labu kuning, semenjak itu aku gak sisakan labu kuning. Wah, labu kuning ini keutamaannya diantaranya, ya, diantaranya keutamaan labu kuning apa? Labu kuning ini ternyata gampang tumbuh menjalar. Kemudian buahnya banyak. Disebutkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Qayyim, daunnya labu kuning ini ternyata resep manjur untuk mengusir lalat. Jadi labu kuning daunnya dipotong sampai dahannya ini, sampai cabangnya, ditaruh di vas bunga yang ada airnya. Anda taruh meja makan, Anda taruh restoran Anda, Masya Allah. Kemudian labu kuning ini ternyata dagingnya sifatnya dingin, kuacinya, bijinya sifatnya panas. Nah, Allah jadikan berpasang-pasangan di situ. Ya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan yang apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, termasuk apa? Tumbuhan berpasang-pasangan dari jenisnya. Ada kurma jantan, ada betina. Ada tumbuhan panas, ada tumbuhan sifatnya dingin. Ya, tumbuhan sifatnya dingin bisa untuk daunnya atau buahnya yang dingin, bisa untuk orang yang sakit panas. Pada tumbuhan ada berpasangan, labu kuning dagingnya dingin, kuacinya panas. Pada kelapa, air kelapa dingin, daging kelapa panas. Pada sayap lalat, satu sayap bawa penyakit, satu sayap bawa obat. Ma anzalallahu da'anil anzalallahu syifaan. Menunjukkan apa? Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya juga. Nah, tinggal kita beriman apa enggak? Ya, ternyata dibahas oleh para ahlinya lalat kalau menjatuhkan sayapnya ke air selalu seringnya sayap kiri. Dan sayap kiri mengandung 4.000 sampai 5.000 bakteri. Dan cepat celupkan. Falyakmisu tsumma liyanzahu.
kemudian cepat buang. Kalau cepat dicelupkan, sayap kanannya ternyata mengandung 1 bakteri bisa memberangus ribuan bakteri. Ya subhanallah. Nah, contoh juga disebutkan Ibnu Qayyim. Di sana ada hadis lemah. Hadis lemah ini nggak bisa nisbat kepada Nabi, tapi maknanya benar dari sisi makna, tapi nggak bisa nisbat Tibbun Nabawi. Disebutkan di situ apa? Bahwasanya daging sapi sama gajihnya juga berpasangan, kata Ibnu Qayyim. Daging sapi sifatnya dingin kering, gajihnya sifatnya panas lembab. Jadi kalau makan daging sapi sama gajihnya jangan dibuang. Kalau makan steak minta jatah gajihnya. Gajih daging bukan gajih perut. Ya, gajih daging. Nah, ini rahmatullah jami'an. Jadi apa? Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat, dan itu berpasang-pasangan. Nah, Nabi Yunus kemudian apa? Mengkonsumsi labu kuning. Ternyata labu kuning itu apa? Manfaatnya sebagai booster bagi fisik kita yang sedang sakit, yang sedang lemah. Bisa dipahami? Nah, kalau Anda lihat, dia sebagai booster. Dan di sini juga konsep sebagian ahli pengobat melihat kalau ada di antara Anda ibu-ibu, bapak mendapati orang sakit, badannya sudah kering, udah lemes, kemudian mau diterapi bekam, mau diterapi refleksi, mau dikasih obat kimia, mau kasih penurun nyeri, mau dikasih habatus sauda, jangan sembarangan ngasih. Tubuh dia sudah lemes. Untuk mencerna obat-obatan ini, mau kimia atau herbal, itu butuh fisik. Jadi kasih boosternya dulu, kasih labu kuning, di-up dulu tenaganya. Setelah dia punya tenaga, silahkan kasih obat. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian labu kuning ini apa? Juga labu kuning ini fungsinya mendinginkan lambung. Kalau lambungnya panas, bisa pakai labu kuning. Kalau Anda ada tukak lambung, pilihan karbo untuk menambal lambung diantaranya labu kuning. Dia penggantinya nasi. Ada luka di lambung karena sering gastritis, HCl terlalu tinggi, lambungnya panas, didinginkan dengan labu kuning, ditembel dengan labu kuning. Sekaligus kalau orang sakit mah badannya lemes, boosternya pakai labu kuning. Ya, dari sayuran Anda bisa pilih sayurannya okra. Lendir pada okra, ya, bisa untuk menambah lambung kuning, lambung yang luka. Selain labu kuning. Kemudian berikutnya, Anda kalau pilih protein hewaninya, pilih protein hewani ikan yang banyak lendirnya. Ikan pari, ikan gabus, ikan patin, ikan salmon. Nah, ini diantaranya rahimahumullah jami'an hikmah dari sekian banyak hikmah. Dan untuk menambah energi bukan dengan makan yang banyak, rubah mindset Anda. Misalkan Anda mau puasa, besoknya puasa, sahurnya harus sahur yang banyak karena besok puasa sambil kerja. Rubah mindset ini. Anda lihat Nabi SAW seringnya sahurnya mencukupkan diri dengan kurma. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik, riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Bayangkan Nabi pernah 2 kali di bulan Ramadan tetap berjihad fisabilillah, tetap puasa dan makannya hanya kurma. Nah, makannya hanya kurma. Ini seringnya. Walaupun tidak menjazm pasti kurma, tapi seringnya kurma. Demikian pula istrinya dan para sahabatnya. Nah, Nabi punya istri banyak, 9, tapi gak disuruh masak macam-macam. Ya, bapak istri cuma 1, disuruh masak macam-macam untuk sahur. Bikin rendang, bikin sop, ya, suruh goreng kerupuk, bikin sambal, masih lalapan, ya. Fa ini rahimahumullah jami'an, ini contoh. Ya, jadi untuk kuat puasa itu bukan sahur yang banyak, salah, rubah mindset. Kemudian ketika Anda nggak puasa, Anda sarapan pagi, kalau mau kerja berat, bukan dengan sarapan yang banyak. Biasanya manusia ini mindsetnya masih nggak kena yang satu ini. Kata mereka, kalau sarapan nggak nasi, belum sarapan.
Kalau sahur nggak ada nasinya, belum sahur. Masih ada yang komen netizen, Ustaz, kami ini tukang kayu, kami ini tukang becak. Ya, nggak akan kuat kalau sahur kayak gini. Rubah mindset. Anda masih tukang becak, Anda tukang kayu, misalkan. Lihat Nabi di bawah terik matahari, berdakwah, berjihad, berat, lebih berat. Rubah mindset Anda. Anda bayangin nasi, satu centong nasi itu cuma 130 kalori. Tapi nasi satu centong itu 100 gram. Kalau kurma ditimbang 100 gram, kalorinya 380. Rubah mindset. Itu hanya kebiasaan. Kemudian apa? Vitaminnya lengkap, kecuali 2 vitamin enggak ada. Mineralnya Masya Allah, lengkap semuanya. Dan ketika sahurnya Nabi pilihannya apa? Tamr. Ni'ma suhurul mu'min tamr. Kenapa kurma kering? Karena dia lebih bertahan lama. Jadi kalau sahur, jangan sahurnya rutop. Ya, rutop warnanya apa, Bapak, Ibu-ibu? Kuning, bukan merah. Salah semua. Kalau kurma warna kuning dan merah marun, namanya busur, alias kurma mengkel. Rasanya sepet. Tapi yang coklat muda itu kurma rutop, rasanya manis. Ini yang direkomendasi ketika perut kosong, tapi kurma rutop untuk buka puasa, karena cepat dicerna. Sedangkan kurma kering, karena bertahan lama, dia pilihannya kurma kering. Coba, ini semua ada hikmah, ada mekanisme. Ada mekanisme. Ini untuk menjaga tubuh kita sebenarnya apa? Dengan makanan yang cukup. Makan siang juga demikian, Anda makan sore atau malam juga demikian. Untuk pertumbuhan anak, tumbuh kembang juga demikian. Untuk ibu hamil juga demikian. Ya, standarnya di sini bukan 4 sehat 5 ajib. Tapi standarnya apa? Hadis Nabi SAW dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, riwayat Tirmidzi, dihasankan Syekh Albani rahimallahu taala, ketika Nabi bersabda, ya, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batan. Gak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada wadah perutnya. Ya, yang apa? Lebih buruk dari wadah perutnya. Terus disebutkan, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Kata Ibnu Qayyim, ini kebutuhan makan primernya umat Islam. Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Gak harus sampai kenyang, gak harus kenyang banget, gak harus alasannya makan dikit tapi ngemilnya banyak. Ya, tapi makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan gak dianjurkan makan di atas makanan. Alias Anda habis makan terus ngemil lagi, ngemil lagi, ngemil lagi. Ini gak dianjurin. Justru apa? Selesaikan makan yang pertama. Kalau mau makan lagi, kasih jeda waktu. Nah, begitu pula gak dianjurin. Bukan dari sunnah, tapi penelitian Ibnu Qayyim, hewan darat, protein hewani darat jangan campur laut. Ya, ini sudah konturnya beda, makanannya beda, sifatnya beda. Kemudian hewan darat dengan hewan darat yang lainnya, kambing sama ayam jangan campur. Ya, kemudian walaupun telur sama ayam, walaupun itu telurnya ayam, ya. Kemudian jangan campur juga telur biasa dengan telur asin. Juga kalau masak jangan 2 olahan. Misalkan ayam direbus, habis direbus digoreng. Ya, 2 kali olah, nggak dianjurin. Kenapa? Vitamin juga hilang. Ini ulama loh ya yang menyampaikan seperti ini. Begitu pula kalau masak, kemudian jangan dimasukkan sesuatu yang baru fresh di atas masakan. Contoh, ini lagi mendidih, dimasukkan frozen food masuk ke dalamnya. Jadi kalau ada frozen food, udah jadikan hawa ruangan dulu aja. Jangan langsung, coba sudah dibahas. Ya, kemudian juga diantaranya jangan campur susu dengan protein hewani. Di antaranya habis makan jangan langsung minum susu, atau bikin soto Betawi sapi sama susu. Lebih mending sapi sama santan. Ya, sapi dingin, santan panas. Nah,
Dan juga diantaranya jangan masak diolah berkali-kali atau dipanaskan. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita tadabburi bisa jadi kebiasaan di zaman Nabi, mereka itu sekali masak sekali habis, itu lebih sehat daripada kayak kita masak nasi ditaruh pada nasi elektrik berjam-jam sampai ada 2 hari. Ini kadar gulanya bakal naik. Kemudian Anda lihat bayam kalau habis mateng masak diangetin lagi. Ahli gizi menyebutkan akan berubah menjadi racun. Nah, makanya paling standar sudah sekali makan sekali habis, fresh from the oven. Itu paling enak. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Sekali lagi ini akan menjadikan tenaga kita lebih sehat. Berikutnya, ada yang bikin tenaga Anda hilang drastis. Yaitu apa? Stres, was-was, panik, ya, sedih berkepanjangan. Ini tenaganya cepat habis dan bisa bikin penyakit fisik. Psikis berdampak kepada fisik. Ya. Kalau model sedih nanti timbul benjolan, benjolannya bisa bersifat dingin. Sampai kami dapati waktu safari dakwah di Jawa Timur kemarin, ada ibu-ibu konsultasi mahramnya anaknya waktu itu. Dia kalau ngomong itu suaranya lembut. Ini menunjukkan tipe dingin. Dan dia baperan sama suaminya, tipenya dingin. Kemudian kami tanya, ada benjolan gak, Bu? Ada, Tat, benjolan di sebelah kanan. Keras banget. Benjolan dingin, ciri-cirinya keras dan gak nyeri. Udah, ini orang dingin. Berarti apa? Sedihnya dibuang. Bagaimana caranya? Sering baca Al-Quran, sering ikut kajian, baca Al-Quran dengan artinya. Ya, kadang perlu refreshing, lihat pemandangan-pemandangan yang enak untuk dia lihat. Dan kadang ada yang membuat tenaga kita habis apa? Melihat orang yang kita benci, itu ngabisin tenaga kita. Kata Imam Syafi'i, an-nadhar ilal mabghud yuhdimu al-badan. Melihat orang yang dibenci itu merusak tubuh kita. Kadang ada kasus istri ada kasus apa? Sakit, numpuk penyakitnya. Ternyata penyebabnya suami. Ya, dan suami ini nggak bisa merubah dirinya dari kekerasan verbal dan fisiknya. Minta izin dulu si istri ini untuk rehat dulu ketemu dengan ibunya. Kalau itu bisa jadi obat dan atas ridho suami demi kebaikan si istri, biarin dia istirahat dulu. Kenapa? Ngelihat suaminya tambah sakit. Nah, fa subhanallah, kadang pernah kami dapati seorang wanita benjolan payudara kiri, endometriosis rahimnya kiri. Karena pasien banyak, jadi langsung to the point, ibu ini ada dendam sama suami. Tat, saya memang gak pernah marah sama suami, gak meledak-ledak, gak saya bentak suami, ndak. Tapi saya memendam kebencian pada suami. Kenapa, Bu? Suami kalau marah, saya takut. Kalau suami marah, mukul dan nyubit saya sampai lebam. Bahkan anak saya dijubit di depan mata saya. Kalau saya marah, dia ngeri marahnya, balasnya ngeri. Jadi mending saya diem. Yuk, benjolan semua. Panggil suaminya, ibu, sini lihat. Bapak mau nggak si istri sembuh dari kansernya tanpa operasi? Mau, Tan? Si istri sembuh tanpa biaya mahal? Mau, Tan? Si istri sembuh nggak ada luka-luka? Mau, Tan? Obatnya simpel, hilangkan sebab. Sebabnya apa, Tan? Anda jangan lagi kekerasan verbal dan fisik. Itu obatnya. Jadi hakikat mengobati penyakit itu apa? Menghilangkan sebab. Bukan fokus pada penyakit kankernya, bukan. Tapi fokus kepada sebabnya. Dan hilang, tenaga dia sudah hilang. Habis, lemes dia. Lemes untuk apa? Habis untuk marah, dendam. Padahal Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan marah, maafin manusia. Tapi wanita ini sudah nggak bisa maafin. Kenapa? Karena saking seringnya melakukan. Jadi sebabnya itu harus dikontrol. Bukan ngandelin istri doang, maafin dia. Tapi kalau dia terus apa? Ini bisa timbul malapetaka. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang berbuat kejelekan dibalas kejelekan. Dan boleh orang yang berbuat jelek itu dimaafkan dengan syarat dia bisa merubah dirinya.
Si istri boleh maafin suami kalau apa? Suami memperbaiki dirinya. Nah, ini penting ya. Kemudian ada hal yang lain lagi terakhir yang membuat tenaga kita banyak hilang. Ketika kapan? Kita dikuasai setan. Imma melalui apa? Kasus non medis berupa ain. Ada orang kena ain tiba-tiba lumpuh. Ada orang kena ain tiba-tiba rambutnya rontok sampai botak. Ada orang kena ain tiba-tiba dia sakit, badannya lemes. Kemudian ada yang kena sihir, ada yang kena serangan jin nasab, ada setan dan korin menguasai diri dia. Dia sudah gak ada kekuatan untuk melawan. Sampai di rumah mager, malas, sholat malas, baca Al-Quran malas, kayak tenaga gak ada padahal makannya banyak. Kenapa? Diri dia sudah dikuasai syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Anak sering mengalami ISK, infeksi saluran kencing. Bagaimana cara pengobatannya? Biasanya ISK ini lebih seperti radang ini lebih ke arah panas. Contoh ya, si penanya ini kebanyakan makan sambal, kebanyakan santan, kebanyakan bakwan, gorengan, kebanyakan kopi, kebanyakan jahe, kebanyakan bayam kangkung ya. Terus si penanya ini jarang suka sayuran cerah, pendingin dari buah-buahan, air minum porsinya masih kurang ya. Sehingga apa? Sehingga lebih ke arah ginjalnya numpuk panas. Ya. Makanya orang kena ISK ciri-cirinya ketika dia disuruh baring, ditekan kandung kemihnya, dia kesakitan. Dan pipisnya sensasinya kerasa panas. Ya. Ada kasus ISK yang unik, yaitu ISK yang terjadi pada siapa? Suami istri yang bulan madu. Ya. ISK-nya karena honeymoon juga ada. Ya. Imam honeymoon, memang frekuensi terlalu sering hubungan suami istri karena euforia. Malam pertama bisa 5 ronde, 10 ronde ya. Kemudian juga masih kadang makanannya ya pokoknya namanya bulan madu semua terjang dah. Nah, masih belum minum minuman penguat-penguat lagi. Jadi apa konsumsinya? Konsumsi pendinginnya seperti apa nanti? Bisa rendaman timun, bisa jus semangka, ya, juga bisa kulit semangka 100 gram, ya, yang putihnya dan hijaunya direbus 100 gram dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas, minum segelas pagi, segelas sore. Bisa minum rebusan rambut jagung. Anda kalau ngumpulin jagung, rambutnya diambil kelamaan, beli di online sudah ada 35.000 udah Masya Allah banyak. Ambil 1 genggam, dicuci, direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas, minum segelas pagi, segelas sore. Pantangannya dijauhin, gula garam dikurangi, tepung kurangi. Kemudian kopi sama jahe jangan dulu, kambing, bebek, ayam, bakwan, gemblung jangan dulu, ya, sambusa jangan dulu, sambal cabai jangan dulu, mie ayam, bakso jangan, ya, kerupuk jangan, nasi dikurangi dulu. Padahal yang masih lainnya masih banyak loh ya. Nah, pendinginnya misalkan karbonya Anda pilih dulu. Kalau Anda mau strength, disiplin, pakai labu kuning dulu. Nah, kalau Anda nggak bisa ninggalin nasi, nasinya dikit aja, pendinginnya yang banyak, lauknya ikan sama sayurnya banyakin timun, misal. Terus minumnya kalau buahnya buah yang dingin-dingin, buah pir yang banyak airnya, buah belimbing, ya. Terus minumannya bisa mengkudu, bisa herbalnya tadi, bisa herbal yang tadi atau teh bidara, rambut jagung juga bisa. Saya sudah ada batu ginjal. Kayaknya orang-orang Duta Indah orang tipe panas semua rata-rata ini. Ini ESK-nya panas. Sekarang batu ginjal. Batu ginjal ya panas juga. Batu ginjal, batu empedu panas. Anda lihat
orang kena batu ginjal, batu empedu, biasanya dokter berwasiat jangan banyak bayam kangkung ya. Karena bayam kangkung mengandung tinggi kalsium oksalat. Batu ginjal sama empedu itu sudah batu, dikasih kalsium oksalat tambah gede batunya. Tapi kalau teori kita lain, batu sifatnya panas, bayam kangkung sifatnya panas. Brokoli, daun pepaya, daun singkong, terong ini panas. Jadi kalau Anda kena batu ginjal, batu empedu, stop panas-panas. Nasinya stop dulu kalau mau strength. Kalau nggak mau strength ya dikit aja nasinya. Sambal nggak usah sambal dulu. Ya, iya Ustaz, kalau sambal dulu enggak, tapi sekarang pakai sambal. Jadi sambal jangan, jahe jangan, bakso mie ayam jangan dulu, kemudian kambing ayam bebek jangan. Kurma stop dulu. Ya. Kemudian gula garam juga jangan, minuman banyak gulanya juga jangan. Jadi pagi hari buahnya dingin-dingin seperti apa? Semangka, melon, pepaya, buah naga, silahkan. Buah naga juga diuretik, nyuci ginjal. Terus setelah itu 15 menit kemudian Anda minum misalkan rebusan rambut jagung. Yang 1 genggam direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas, segelas pagi, segelas sore. Setelah itu kalau siang, misalkan karbonya nggak usah pakai nasi, pakai beras porang, beras ubi ungu, atau talbina, atau Anda pakai sagu, apalagi sagu yang kayak lem, itu enak, itu lebih dingin. Ya, dimakan sama ikan, udah dingin ketemu dingin, sudah jadi obat. Ya, kemudian herbalnya semua dingin, makanannya dingin, minumannya dingin, banyak minum air juga. Kalau Anda memang pengen minum herbal panas, ada herbal panas untuk penyakit panas. Contoh, air belerang cocok untuk kadas kurap. Ini panas ketemu panas, tapi manfaat. Disebutkan Ibnu Qayyim. Juga habatus sauda kalau untuk batu diredahkan panasnya habatus sauda dengan air. Jadi habatus sauda dengan air tambah madu. Ya. Makanya kalau Anda minum kapsul untuk batu ginjal, batu empedu, jangan kapsul yang serbuk, tapi kapsul minyak habatus sauda. Ya, karena apa? Panasnya sudah berkurang. Atau Anda bisa rebus. Kalau Anda pakai propolis, jangan langsung ditetesin, pakai air hangat juga. Karena propolis juga panas. Juga dia bagus untuk batu ginjal. Nggak usah operasi dulu. Tapi pengalaman kami, batu itu beda-beda. Jadi pengalaman kami waktu di Yaman, ada orang kena batu, diterapi refleksi, minum tetesan propolis, itu langsung keluar 1 senti. Ada yang keluar 6 mili. Dan ada batu yang bandel. Karena batu itu ada yang putih, kalau putih gampang hancur. Kalau putih gampang hancur. Ada putih. Jadi kalau putih dihancurin, minum herbal atau makanan tadi, dia langsung keluar, pipisnya langsung seperti air susu. Tapi kalau putih mulai kuning, mulai dia agak keras dikit. Kuning mulai coklat muda, mulai keras. Ada yang kami terapi 2 bulan batunya gak keluar-keluar sama sekali. Udah pergi ke dokter urologi aja, dokter bedah juga. Ternyata dioperasi, pasien kembali kepada kami, pakai wadah kecil, dikasih tahu batunya seperti biji kurma, warnanya hitam. Karena kebiasaan dia suka gorengan, protein hewani sifat panas, kurang sayur, kurang buah. Batu ginjal kalau masih di ginjal, sakitnya di punggung. Tapi kalau sudah batu ginjal dari punggung menjalar ke perut, dia sudah mulai turun. Ini ginjal, ini ada saluran yang kecil. Kalau punggung tembus ke perut, ini sudah mulai turun. Itu yang paling dahsyat sakitnya di sini. Kenapa? Karena salurannya sempit. Kadang air seninya, pipisnya bisa balik ke ginjal atas. Ini bikin infeksi. Kemudian kalau sudah turun ke kandung kemih, rasa nyerinya, ciri-cirinya dari apa? Dari perut ke alat vital. Itu kalau sudah turun. Kadang kami dapati batu ginjal numpuk di mana? Batu ginjal numpuk di prostat jadi satu. Ini parah banget.
Dan kalau sudah kronik, ini yang jadi masalah. Makanya kalau sudah sakit, cepat diobati. Kalau Anda meremehkan, nanti naik derajatnya sampai akhirnya bandel. Sampai ada kami dapati kasus batu ginjal dan prostat jadi satu, numpuk nyumbat, dilakukan debusi. Dimasukkan besi, dimasukkan alat vital, diogrok-ogrok. Terus pernah kami dapati di Bali dulu batu ginjal sebesar kelapa. Kelapa, isi kelapa itu, batok kelapa. Dia nggak kerasa, kenapa? Habis minum langsung pipis, kayak nggak ada proses nunggu. Karena batu ginjalnya dikandung kemih sudah gede banget. Ya. Ustaz mohon info untuk sakit hernia, sebaiknya konsumsi apa? Hernianya hernia apa dulu? Ada hernia skrotalis, permisi di buah testis. Ada inguinalis di lipat paha. Ada yang di usus juga. Anda lihat. Terapinya pertama bagaimana? Lihat sebabnya dulu, jangan fokus kepada penyakit. Sebabnya apa? Kalau sebabnya Anda olahragawan, sering loncat, ini dikurangin dulu, kemudian dipijit ke atas. Lihat tipenya orangnya panas apa dingin. Kalau orangnya panas, kasih herbal, makanan, minuman dingin. Kalau orangnya dingin, sebaliknya kasih panas. Ya, kadang di bayi yang sering menangis, sering terjadi hernia umbilikalis di perutnya. Nanti caranya tinggal diplester aja, ditekan aja, biar gak keluar, nanti bisa balik sendiri. Ya, kadang ada anak kecil yang sering dibentak sama bapak ibunya, kekerasan verbal dan fisik, nangis terus sampai terjadi hernia skrotalis di buah testisnya. Ini yang ada hernia karena nangis, karena ngejen. Ada orang sering angkat benda berat, dia juga ngejen, nahan, bisa kena hernia. Ada orang yang hernia inguinalis karena dia kerjanya sering berdiri, badan dia berat, perutnya gede, sampai itu ligamennya untuk nahan ususnya itu apa? Jebol, jadinya turun. Ya, dipijit aja, dibalikin dipijit. Kalau nggak sampai derajat operasi. Kalau pengen tahu hernia apa bukan, di antaranya Anda pakai stetoskop, misalkan hernia skrotalis di buah testis. Ya, caranya ambil stetoskop, taruh itu di testis. Ada suara usus, gerakan usus, air. Nunjukkan itu ada hernia. Kalau dilipat paha, taruh di lipat paha. Ini kok ada usus di lipat paha? Karena sudah turun. Nah, saya juga minum obat-obatan kimia bereaksi tertentu. Misal terakhir saya minum Panadol langsung batuk. Dan setelah minum obat alergi, alhamdulillah sembuh. Ya, Anda punya alergi. Saya autoimun. Iya, Anda autoimun. Lihat, Anda autoimun panas apa dingin, Anda tentukan. Pegang tangan Anda melalui malmas. Kalau Anda panas, paracetamol bisa jadi sifatnya panas, kandungan kimianya. Dia untuk nurunin panas, tapi lihat kandungan kimianya bisa panas. Ya, kemudian Anda misalkan hobi Anda ternyata memang tepung, kemudian bakso, mie ayam, kemudian sayur gelap, durian, nangka misalkan, kopi, jahe. Kalau Anda seperti ini hobinya dan tangan Anda panas, Anda tipe panas dan Anda gampang marah, 3 hal ini numpuk. Kalau kena autoimunnya panas. Tapi kalau sebaliknya Anda tipenya penyabar, gampang ngambekan, baperan, hobi makan buahnya semangka, melon, Anda banyak minum air, kemudian juga dipegang tangannya, tubuh Anda memang dingin. Lainnya kalau Anda kena autoimun dingin. Bagaimana cara menaikkan HB rendah? Karena setiap tahun HB selalu turun dan sekarang HB-nya 7,6. Lihat sebabnya. Ya, Anda lihat sebabnya. Apakah Anda punya ambeien? Apakah Anda punya sakit mah dan terjadi tukak di lambung? Ambeien sampai ada perdarahan? Kalau ambeien ada perdarahan, ya Anda yang kronik keluar darah dikit-dikit, bercampur BAB, ciri-cirinya darah merah yang ada permisi di feses, berarti darah Anda banyak hilang melalui ambeien tadi. Tapi kalau Anda tukak lambung, sering nyeri ulu hati, dan permisi BAB-nya bukan ada bercak merah darah seperti ambeien, tapi BAB-nya permisi dalam waktu yang panjang, bulanan, warnanya permisi akramakumullah, warnanya hitam.
Berarti darah campur feses yang jaraknya lambung jauh sampai dubur itu menyebabkan warna merah sudah campur dengan feses jadinya hitam. Ciri-ciri hitam. Nyeri ulu hati tembus ke punggung, itu biasanya ciri-ciri sudah ada luka ketika sakit mah. Kemudian ada penyebab yang lainnya karena memang liver Anda yang lemah atau tulang yang menghasilkan darah Anda yang lemah. Atau berikutnya bisa asupan darah untuk menambah darah Anda juga lemah. Anda jarang konsumsi daging-dagingan merah, Anda jarang konsumsi buah yang menambah darah, kurma, sayuran, bayam, kangkung. Ya, Anda juga di antaranya ada mengalami stres. Stres juga demikian. Buat HB rendah, tulang juga lemah. Ya, juga stres juga bisa. Ada yang Anda mungkin sering mengalami seperti haidnya berkepanjangan. Ada wanita yang setiap haid lebih dari 10 hari sampai HB-nya drop terus, ya, maka Anda fokus kepada sebab. Kalau ternyata haidnya Anda berkepanjangan gara-gara Anda nyimpen dendam dan marah, yang diobati dendam marahnya. Ya, ini contohnya. Bagaimana penjelasan tentang sakit pinggang pada wanita? Apa penyebabnya? Oh, ini bisa jadi kajian sendiri nanti. Nah, bisa karena, ingat ya, sakit pinggang, nyeri otot itu belum tentu karena fisik. Karena stres, ndak ikhlas juga bisa. Wanita itu kadang kalau kita lihat mereka, kaum wanita ini mereka ini subhanallah bangun lebih awal dari laki-laki. Nyiapin makanan. Kemudian nyiapin anduk laki-laki, air hangat untuk mandinya suami. Mandiin anaknya. Nyiapin baju sekolah anak. Ya, ngasih mereka sarapan, nganter anak sekolah. Setelah pulang nyetrika, nyuci baju, ngepel, masak lagi. Pulang jemput anak sekolah, kemudian sore sudah dapat chatting dari suami, sayang nanti malam ya, tuh kasih PR lagi. Capek, tapi ingat surga Anda di sini. Nabi SAW bersabda, ma min hammin wala ghammin wala huznin wala wasabin wala nasabin illa kafarallahu adal khataya. Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, sakitnya Anda, capeknya Anda, lelahnya Anda itu gugurin dosa. Tapi kalau Anda gak ikhlas, Anda justru bilang, ya, kenapa Allah jadikan aku sebagai seorang wanita? Ya, ngeluh terus isinya. Ya Allah, kenapa dapat suami macam gini? Ya Allah, punya anak 6, ya Allah 6 rasanya 20. Nah, keluh kesah terus. Anda bakal pegelinu, kulit beruntusan, gatal-gatal, histamin keluar, endorfin turun, dopamin turun. Akhirnya apa? Anda sering mukanya murung, sedih. Kemudian apa? Adrenalin naik, kortisol naik, tensi ikut naik. Hawanya marah-marah terus sama mertua, sama bapak ibu sendiri, sama suami, sama anak, ART semua dibentakin. Bermula dari apa? Gak ikhlas. Ya, Anda coba aja. Anda ikhlas sama gak ikhlas, beda rasanya. Kalau ikhlas nyaman, Anda lakukan itu semua karena Allah. Kalau Anda gak ikhlas, capek badan, capek fisik, suami datang, sorry mas, aku capek, lagi mager. Dimintai apa? Ngelayanin di atas aja gak mau. Alasannya apa? Mager. Gak boleh. Ini juga termasuk dosa. Dosa besar, malaikat melaknat. Harusnya bilang, mas sorry ya lagi mager, tapi karena Allah kau apakan diriku silahkan. Tapi aku gak bisa mengimbangimu. Harusnya seperti itu. Kan aku milikmu mas. Nah gitu kan. Ajib. Berikutnya Anda lihat, ya, ini contoh nih tadabbur. Ada seorang, waktu bulan Sya'ban kemarin kami safari dakwah bersama Ustaz Subhan sampai ke Padang. Ya, motoran beberapa kota, berhenti di salah satu kota di Sumatera, ketemu dengan Ustadz senior, masya Allah. Usia dia kalau nggak salah sekitar 56. Ustadz ini cerita, Ustadz, anak ini punya anak, dari istri 1, anak saya 19. Ajib Tat. Anak juga pingin Tat. Tapi istri anak 1 ini udah capek Tat. Nah, gimana Tat? Dia cari yang lain ini untuk nambah, untuk membantu punya anak banyak gitu kan.
Habis itu subhanallah, katanya Ustadz ini, ketika baru menikah, si istrinya bilang, aku siap kalau kamu punya anak banyak, kata istrinya. Nah, aku siap. Habis itu syaratnya kalau punya anak banyak siap harus ridho dan ikhlas. Karena kalau punya anak 3, 4, 5 banyak ngeluh, sakit terus nih perempuan. Subhanallah, dia merilis hatinya. Pertamanya nggak mau, takut capek, satu. Kedua, nanti biaya sekolah gimana? Hei istriku, kaifa akhaf al-faqr wa rabbi al-ghani. Gimana aku takut miskin sedangkan Rabbku itu maha kaya? Hei istriku, asyaitan ya'idukumul faqr. Setan sudah menampakkan di pelupuk mata kamu dengan kemiskinan. Punya banyak anak bukan tambah miskin. Hei istriku, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Istriku, setan bagimu musuh, jadikan musuh, jangan takut sama dia. Subhanallah, setelah punya anak banyak, suaminya punya bisnis 7 outlet. Toko herbal, toko alkes, resto padang. Masya Allah, rezekinya numpuk. Kenapa? Ketika melawan setan. Dan istrinya membantu suaminya taat, gak ada keluh kesah. Punya anak banyak, dia enjoy. Karena itu ada yang pahala dia. Dan Nabi senang dengan apa? Umatnya yang punya banyak anak, ya, umatnya banyak keturunan. Fa subhanallah, selain itu ganti suaminya yang cerita, Ustaz, istri saya Ustaz, kalau duduk di majelis ilmu, istri saya usianya hampir sama dengan saya. Tapi kalau duduk di antara ibu-ibu yang lain, dipikir masih usia 30 tahun. Anda bayangin, dia ini rezekinya bertambah. Kemudian yang tadinya takut miskin, rezeki ditambah. Rezekinya istri juga melalui suami. Wah subhanallah, yang ajaibnya, kalau punya banyak anak, permisi, takutnya wanita apa? Payudaranya kendor. Dengan izin Allah, ternyata bukan seperti itu, sebaliknya. Ketika lahir terus, hormon keluar terus, itu penjagaan kesehatan. Pernah saya dapati tahun 2000, ada seorang wanita di pojok di rumah sakit. Ketika kami masuk di ruangan, ingin melihat yang lain, orang yang ingin kami lihat, tiba-tiba bau satu ruangan gak enak. Baunya apa? Saya gak enak ngomong kan. Tiba-tiba bilang, itu bau saya itu bau saya Pak, belum jadi ustadz waktu itu. Itu bau saya Pak, katanya. Kemudian dia cerita, kenapa Bu? Saya kena kanker payudara. Kenapa sebabnya? Saya gak pernah nyusui anak saya. Syuf. Takut payudara kendor, haknya si anak gak dikasih, kewajiban dia gak ditunaikan, kena kanker payudara. Subhanallah, kalau tadinya takut payudara kendor, enggak, punya banyak anak, justru tubuhnya tambah awet muda, kenceng, sampai kata suaminya, kalau saya di atas ranjang, istri saya seperti wanita usia 30 tahun katanya. Semuanya ikut sehat, hatinya sehat, fisik yang sehat, semua itu ketakutan ya. Jadi ada yang sakit pinggang gara-gara banyak keluh kesah juga bisa. Sakit pinggang karena osteoporosis juga bisa. Ketika dia banyak hamil, punya anak, asupan kalsium juga kurang. Ada yang sakit pinggang gara-gara stres, osteoporosis gara-gara stres juga ada. Ya, ada yang sakit pinggang karena obesitas, ada yang sakit pinggang karena berdiri terus, menanggung berat badan, dia pinggang sakit. Ada yang sakit pinggang karena salah gerak juga bisa, seperti ischialgia. Ya, dia misalkan melakukan salah gerak. Contoh, kalau orang main padel, main bulu tangkis, sering satu arah, kenanya nanti apa? Bisa ischialgia. Orang melempar jala, orang main golf juga demikian. Ada yang kami dapati juga orang kena ischialgia gara-gara ada perawat salah nyuntik, posisi salah juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, cukup sampai di sini. Ini sisa kertas biar disimpan sama tim official. Amanah pertanyaan di lain kesempatan. InsyaAllah itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua. Semoga Allah sembuhkan kita dari semua penyakit, ya, penyakit fisiknya atau psikis atau non medisnya kita dan keluarga kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Jika ada benarnya dari apa yang kami sampaikan dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu kami, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai dan kita. Jazakallahu khairan atas apa yang sudah disampaikan.
sampaikan untuk bagi berikutnya insyaallah oleh Ustaz Ibu Hamzah dengan tema dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu. Amin ya rabbal